أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklam ngerti sira kabeh ikhwanihe dulur-dulur ingsun. As'adukum muga-muga kebahagiaan atau membahagiakan ing sira kabeh sapa Allah taala. Wa iyaya lan ing ingsun bi mardatihi kelawan pira-pira keridhane Allah. Ngerti apa annal ibadata setune ibadah iku thamratul ilmi buahe ilmu wa faidatul umri faedahe umur atau manfaate umur wa hasilul abid hasil atau kesuksesan seorang hamba al-aqwiyai yang kuat wa bidha'atul auliyai dagangane lan dagangane para aulia wa tariqul azkiyai lan dalane wong kang takwa azkiya wa qismatul aizati lan jatahnya atau lan jatahe wong-wong kang mulya wa maqsadu tawil himmati lan tujuane tawil himmati wong-wong kang punya cita-cita atau hamba yang punya cita-cita. Syiarul kiromi dan syiarnya orang-orang yang mulia. Wa ikhtiaru ulil absori dan upaya orang-orang yang punya akal. Wahia dan wahia lan utawi ibadah, rujuknya ke ibadah. Wahia lan utawi ibadah iku sabilu sa'adati jalan menuju kebahagiaan wa minhajul jannati dan cara metode untuk ke surga Allah. Qala Allah qala wis ngendika sapa Allah taala wa ana rabbukum fa'budun wa ana lan utawi ingsun iku rabbukum pangeran sira kabeh fa'budun mongko padha ngibadah atau nyembah sira kabeh ing ingsun. Al-Anbiya ayat 92. Wa qala ta'ala wa qala wis ngendika sapa Allah taala. Inna hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadza setuhune hadza iku kana ono apa hadza lakum ketuwe sira kabeh jazaan ganjaran. Hatta di situ menjelaskan kenikmatan-kenikmatan di ayat yang disebutkan di ayat sebelumnya. Wa kana lan ono apa sa'yukum laku sira kabeh iku maskuron dan syukuri. Al-Insan ayat 22. Summa
Tsumma inna nadharna fiha. Tsumma inna iku setune kita, pengarang kitab ya. Tsumma inna iku setune kita nadharna ningali sapa kita biha ing dalem ibadah. Wa ta'amalna tariqaha. Wa ta'amalna lan angen-angen sapa kita tariqaha ing dalan ibadah. Mim mabadiha saking pira-pira kawitane ibadah ila maqasidiha tumeka maring pira-pira tujuan ibadah. Alati iya iku ya perkara amani salikiha kang dadi pira-pira keinginan wong kang nempuh ibadah salikia. Faidan hiya mongko dumadaan iku tori kuwarin dalan kang grugal wasabilu sokbin lan dalan kang angel kathiratul akobati kang akeh pira-pira tantangane. Nah, sampai di sini ya kita berhenti. Jadi dijelaskan di dalam mukadimah ini pengarang kitab menyebut istilah-istilah untuk memberi definisi atau memberi cakrawala kita, pemahaman kita tentang ibadah. Jadi disebutkan di dalam mukadimah itu yang kalimat mulai i'lamu ya, mulai itu bahwa ibadah itu termasuk atau adalah thamratul ilmi, buahnya ilmu ya. Jadi ilmu itu harus ada, ibadah itu harus ada ilmunya. Jadi beribadah berbarengan dengan ilmu sehingga wala taqfu ma laisa bihi ilmu ya. Jadi jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Maka ibadah itu harus jelas caranya, dari sanadnya, sehingga kita beribadah dengan ilmu yang benar, dengan kaifiat atau cara yang benar. Karena kalau ibadahnya tidak dengan ilmu, banyak afat ya, banyak bahaya-bahaya yang menanti ya, yang kadang-kadang kita tidak ada ilmunya, nafsunya yang keluar, jadi sehingga banyak hal yang kelihatannya ibadah tetapi sebenarnya membahayakan diri manusia itu sendiri. Kemudian disebut selanjutnya ada ibadah itu faidatul umri ya, jadi faidah atau manfaat dari umur seseorang, atau bahwa memang ibadah itu bermanfaat karena manfaat umur seseorang bermanfaat ketika beribadah. Saya kira memang tujuan hidup itu adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada disebutkan di situ juga hasilul abid, kesuksesan orang-orang, seorang hamba yang berupaya untuk melakukan ibadah yang kuat, akwiyai, kuat. Disebut juga di situ wabito atul auliyai ya, jadi semacam bitoa itu dagangannya, atau
apa yang disampaikan oleh para aulia, para nabi itu ibadah itu. Jadi beliau memberikan, diibaratkan berdagang atau beliau memberikan tugas atau memberikan semacam offering something, ya, memberi sesuatu kepada umat untuk tujuan akhirnya adalah ibadah itu. Wabitho'atul auliyai. Kemudian ada disebut Thoriqul Atqiyai, jalannya orang-orang bertakwa, bahwa orang bertakwa itu ya jalannya menuju ke ibadah gitu. Wa kismatul aizati, itu kismatul aizati itu jatahnya bagian dari orang-orang yang mulia, ya. Jadi beribadah itu kemuliaan yang didapat. Kemudian ada wa maqsadu dawil himmati, tujuan dari orang-orang yang punya cita-cita. Seorang hamba cita-citanya adalah di titik akhirnya beribadah. Kemudian disebut juga syiarul kiromi, ada syiar orang-orang yang mulia. Irfatul rijal itu pekerjaan orang-orang dewasa atau apa namanya. Ya, ketika beribadah kan sudah orang laki-laki maupun perempuan yang dewasa, atau bisa dimaknai di situ tokoh, ya. Khirfatul rijal, tokoh, kerjaan para tokoh. Ikhtiaru ulil absori, ya, sebagai juga disebutkan di situ sebagai upaya orang-orang yang berakal. Jadi memang agama ini kan yang dikhitab untuk melakukan kegiatan keagamaan atau beribadah itu adalah orang-orang yang berakal, karena ad-dinu aklun, ya. Ad-dinu aklun ladina liman la aklalah. Jadi bahwa agama ini milik orang-orang yang berakal. Kalau tidak berakal ya tidak diwajibkan, tidak beragama, tidak diwajibkan, tidak dikhitab nanti, dan tidak diwajibkan melakukan ibadah atau beragama gitu ya. Kemudian disebut di situ, disimpulkan juga wahia di situ rujuknya adalah ibadah. Wahia dan ibadah itu sebenarnya adalah sabilus sa'adah. Akhir ujungnya adalah mencari kebahagiaan. Makanya orang yang beribadah, kewajiban orang beribadah itu sebenarnya untuk dirinya sendiri, yaitu untuk kebahagiaan dia di dunia maupun di akhirat. Jadi bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi bukan beban sebenarnya. Ibadah itu adalah satu kebutuhan bagi manusia, karena manusia itu kan menginginkan satu sa'adah, satu kebahagiaan. Maka dicapai dengan mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Nah, itu sehingga itu disebut ibadah. Dan tentu ada rewardnya di situ, disebut wa minhajul jannah, di cara dan tata cara, metode untuk masuk ke surga itu dari ibadah itu. Maka ada sebuah reward. Jadi ada manusia-manusia atau ada kaum atau satu golongan yang mungkin reward itu tidak perlu lagi karena sudah makomnya tinggi, tapi kebanyakan orang awam itu beribadah itu kalau tidak ada rewardnya, iming-imingnya, pahala yang kemudian masuk surga itu agak berat gitu ya. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita ini hampa gitu ya, kemudian ya itu saja monoton. Ketika seperti itu kita mengingat ibadah kita beribadah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semangat lagi gitu. Jadi tapi kalau para aulia, para wali Allah tidak itu yang dikejar, tapi itu sulit tuh untuk menuju ke sana. Hanya orang-orang yang diridhoi Allah sebagai wali Allah, yang reward tidak lagi menjadi penting bagi mereka, tapi yang penting adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya,
wa ana rabbukum fa'budun. Jadi Allah mendeklar dirinya untuk sebagai sesembahan atau Tuhan yang harus disembah kita semua. Itu jelaslah di situ bahwa itu adalah perintah Allah. Dan disebutkan di dalam ayat yang lain di surat Al-Insan, inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Itu inna hadza, sesungguhnya kenikmatan itu adalah milik engkau sebagai jasaan ganjaran. Jadi di ayat sebelumnya itu disebutkan kenikmatan, berbagai kenikmatan, dan itu adalah untuk manusia. Kemudian sebagai ganjaran dari apa yang dilakukannya sebagai ibadah, wa kana sa'yukum mashkura, dan itu harus disyukuri dan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini titik ya, kemudian tsumma inna nadarna fiha, itu muallif atau pengarang kitab memulai dengan satu frase bahwa mengatakan merenungkan, mulai menulis ya, sehingga dikatakan dalam ibadah itu ada ganjalannya, pasti nanti ada jalannya itu agak sulit ya, jalannya itu agak bukan agak, tapi jalannya itu agak berat ya, karena untuk melakukan ibadah ada toriku warin ya, itu jalan yang grogol, jalan yang berintangan gitu. Sabilu Sobin juga jalan yang berintangan itu. Jadi itulah menurut penulis kitab bahwa ibadah itu berat. Jadi memang tantangannya banyak karena sesuai dengan rewardnya ya, diberikan oleh Allah kepada kita. Dan memang manusia hidup di dunia ini kan satu ujian ya, sehingga ujian itu tidak ada namanya ujian itu mudah, tapi itu tingkatannya ada ya, ketika kita ada makom-makomnya sendiri. Saya kira demikian, semoga bermanfaat apa yang kita baca hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.